Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Ya, kali ini kita akan masuk ke pembahasan pertemuan ketiga terkait tentang komposisi fungsi. Nah, sebelumnya pernah dengar nggak sih kata komposisi? Oh iya, lupa. Sebelum kita masuk belajar, yuk siapkan bukunya, siapkan pulpen, alat tulis dan segala macam, dan jangan lupa kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa, kita mulai. Amin, berdoa selesai. Ya, semoga pelajaran ini bisa kita terapkan dan kita coba, karena kalau kita belum berdoa kayaknya kurang lengkap rasanya. Oke, kita masuk ke pembahasan fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Mungkin dari kalian sudah pernah dengar kata komposisi. Ketika kapan? Ketika kita mau memasak atau kita mau membeli sesuatu atau kita memakan sesuatu, pasti kita akan bertanya apa komposisi dalam menu makanan itu. Misal di dalam kue donat, kue donat itu komposisinya terdiri dari tepung terigu, ada telur, ada gula, ada ragi misalkan. Nah, itu adalah salah satu komposisi fungsi. Komposisi dari sebuah makanan atau bagian-bagian. Kenapa disebut dengan komposisi? Karena dia itu adalah terdiri dari beberapa bagian atau terdiri dari beberapa bahan yang digabungkan menjadi satu atau dikumpulkan menjadi satu, maka disebut dengan komposisi. Nah, itu yang disebut dengan komposisi. Jadi dia lebih kalimatnya menggabungkan. Jadi kalau misalkan ya, nanti misalkan kita bertemu ada namanya fungsi dari fungsi f dan g. Jadi ada fungsi f dan g, ini misalnya, maka mereka itu adalah salah satu contohnya tadi adalah beriringan. Nah, misalkan tadi apa? Kayak tepung ya. Misalkan fungsi f itu terdiri dari tepung, terus ada ragi, ada telur misalkan, ada gula misalkan. Lalu di sini ada g-nya apa? Oh, tempat-tempatnya. Maka dia dimasukkan ke dalam tempatnya. Itu dimasukkan tadi disebut dengan memasukkan ya, memasukkan atau menggabungkan menjadi satu atau menggabungkan ya. Jadi menggabungkan, maka dia disebut dengan apa? Komposisi. Komposisi tempat apa? Tempat atau adonan ya, adonan untuk menjadi donat misalkan. Itu contoh. Nah, ini adalah sebuah contoh dari kehidupan kita bahwa fungsi itu ternyata kalau mereka menggabungkan itu disebut dengan komposisi. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada sebuah fungsi? Fungsinya begini. Jadi ada f misal fungsi f, misalkan di sini ada fungsi f-nya, misalkan di sini ada fx, ini fx ya, fungsi f dan fungsi gx. Fungsi fx dan fungsi gx ini tergantung jenisnya. Misalkan di sini ax plus b, lalu di sini ax plus b juga. Lalu fungsi komposisi di dalam matematika itu ada simbolnya. Apa simbolnya? Simbolnya bundaran. Nah, jadi disebut dengan bundaran. Jadi kalau ada misalkan F bundaran G, itu adalah F bundaran G. Itu cara bacanya ya. Jadi kalau ada F bundaran G, berarti itu maknanya ada fungsi yang masuk ke dalam fungsi G. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada F bundaran G, itu maknanya adalah G-nya masuk ke dalam fungsi X. Kalau ada G bundaran F, itu fungsi F yang masuk ke dalam fungsi G. Jadi dia masuknya ke depan ya. Jadi masuknya itu ke depan. Nah, kelihatan gak sih kalau warna kuning? Kita ganti ya biar cantik. Misalkan nih, tanda dia fungsi itu adalah dia masuk ke depan nih. Jadi bagian yang belakang ini dia masuk ke depan. Nah, ini kalau sudah masuk ke depan seperti ini, itu contohnya, kita berikan contoh ya. Misalkan tadi contohnya
Contohnya kita bikin misalkan fungsi X-nya adalah 2X dikurang 3 dengan GX-nya adalah 3X ditambah 5. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan tentukan F bundaran G? F bundaran GX. Berarti kalau F bundaran GX ini patokannya di belakang. Berarti belakangnya siapa? G-nya masuk ke dalam F. Nah, berarti kalau G-nya masuk ke dalam F, jadi nanti nilainya menjadi seperti ini. Yang F-nya tetap. Jadi yang F-nya tetap. Ingat ya, supaya kita nggak bingung, kita bikinlah X-nya menjadi dalam kurung. Nah, ini supaya nggak bingung. Nah, jadi kalau ada F bundaran G, nilai F-nya tetap. Apa tadi? Nilai F-nya tetap. Jadi F ini nilainya tetap. Tetapi maksudnya apa? Angkanya tidak berubah. Berubahnya di sini. Jadi dia kita bikin tetap seperti ini. 2X kurang 3. G-nya dikemanakan? Nah, ini pertanyaannya. G-nya masuk. Nah, atau menggantikan. Menggantikan siapa? Menggantikan nilai X di sini. Nah, ini nilai X ini nanti akan menggantikan nilai yang di sini. Nah, lalu gimana caranya? Kita masukkan. Nah, kita masukkan 2. Nah, kita kurungkan lagi lebih besar. Masuklah nilai G-nya ke dalam X, yaitu 3X ditambah 5. Nah, jadi ini masuk ke dalam X. Nanti kalau sudah masuk, diapakan? Kalau sudah masuk, kita kali. Seperti biasa. Selesaikan dalam kurung dulu ya. 2 kali 3, 6X. Lalu positif dikali positif. Positif. Ini ya. Kita bikin warnanya 2 kali 5, 10. Nah, kalau sudah, kita bikin yang ini kita turunkan langsung. Dikurang 3. Nah, kalau sudah diapakan? Yang ada hurufnya kita selesaikan. Oh, ternyata 6X sendirian. Yang ini ada, berarti ini dikumpulkan. Berapa hasilnya? Jadinya 6X ditambah 7. Dapat dari mana 7? Dapat dari 10 dikurang 3. Nah, itu ya. Itu kalau F bundaran G. Jadi yang masuk ke dalam F itu adalah G. Lalu bagaimana kalau misalkan dia G bundaran F? Kita bikin sama. Misalkan ada G bundaran F. Kalau ada G bundaran F, maka yang masuk itu adalah yang F. Berarti kalau yang masuknya F, yang tetap yang mana? Nilai G. Berarti G-nya tetap 3X. 3X ya. X-nya kita bikin dalam kurung supaya kita nggak bingung. 3X. Lalu 3X-nya ditambah 5. Nah, nanti kalau sudah, kita masukkan X-nya dengan huruf apa? Huruf F. F-nya mana nih? Nah, masuk dia ke sini nanti. Oke. Menjadi apa? Menjadi 2X kurang 3. Nah, ketinggalan ya. Ketinggalan, 3-nya ketinggalan. Nah, ini 3-nya tetap ya. 3 di sini berubah. Nah, lalu ditambah 5. Sampai sini seperti biasa. Ini dikali ke dalam. 3 kali 2, 6X. Nah, lalu selanjutnya positif. Positif dikali negatif. Positif dikali negatif 3. Negatif 9. Karena positif kali negatif 3 kali 3 9. Nah, selanjutnya ditambah 5. Ini sama nih caranya. Nah, yang ini kita turunkan karena nggak punya teman ya. Kita turunkan, yang ini kita selesaikan. Pesan 9 piring, datangnya baru 5. Berarti kurang 4 piring. Nah, ini dia. Inilah yang membedakan fungsi komposisi
kalau F bundaran G atau G bundaran F. Kodenya sama sebenarnya caranya, cuma kita harus tahu triknya. Kalau ada F bundaran G, kalau ada F bundaran G, maka kalau ada F bundaran G maka G-nya masuk ke F. Kalau ada G bundaran F maka F-nya masuk ke G. Patokannya di mana? Patokannya berada di bagian belakang nih. Jadi patokannya ini berada di belakang sini. G-nya masuk ke depan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, supaya lebih paham seperti biasa, kalau kita nggak latihan nggak akan apa ya? Maksudnya kayak sayang gitu kalau nggak dicoba gitu. Jadi kan supaya kita memahami maka kita coba dengan latihan seperti biasa. Oke, sudah siap untuk latihannya? Latihan kali ini kita bikin soalnya lebih banyak ya supaya latihannya bisa lebih maksimal. Oke, ini latihan ketiga. Kita sudah ke pertemuan ketiga, pembahasan tentang fungsi komposisi atau komposisi fungsi tadi ya. Kita bikin misalkan nomor 1 ada fungsi fx-nya misalkan ada 2x dikurang 3, gx-nya itu ada 3x tambah 4. Oke. Tentukan f bundaran g dan g bundaran f. Oke. Nomor 2 kita bikin fx-nya 2x kuadrat tambah 3x tambah 4, gx-nya 3x dikurang 7. Oke. A, f bundaran g, x, yang B-nya g bundaran f, x. Untuk nomor 2 ini memang sengaja ya, tingkat kesulitannya dinaikkan sedikit, karena di contoh soal memang tidak ada, tapi kalian bisa belajar dari mana saja, dicoba mana saja, sebenarnya triknya sama, caranya sama. Nanti tinggal kita masukkan clue-nya ya, kita kasih clue deh untuk nomor 2. Nanti kalau ada F bundaran G, G-nya masuk ke dalam F. Jadi dia nanti ada pangkat 2-nya gitu. Nah, untuk pangkat 2-nya kalian belajar pakai trik perkalian sebelumnya. Kalau misalkan kalian ada kesulitan, tenang, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya terkait tentang pangkat 2. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya. Selamat mengerjakan. Oke. Selamat mengerjakan.